bersama Kata Dokter. Be healthy, live well bersama Kata Dokter, channel podcast Kasibu Hospital. Bersama saya kali ini kita bakal ngobrol bareng dokter spesialis mata, Dokter Anak Agung Ayu Diah Citra Dewi, spesialis mata, atau biasa dipanggil dengan Dokter Gung Dewi. Apa kabar, Dok? Halo, kabar baik. Kabar baik. Hello, I'm fine. Hari ini kita bakal ngebahas mengenai kesehatan mata di era daring dan gadget saat ini. Kemarin saya sempat lihat sosial media nih, itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dia mengeluarkan 5 tips dari menjaga kesehatan mata di era daring kali ini. Pengen tahu nih, Dok, ciri-ciri atau tanda-tanda ketika mata kita lelah karena penggunaan gadget ini seperti apa, Dok? Ciri-ciri dari penggunaan kelelahan akibat penggunaan gadget itu sebenarnya bisa dirasakan sendiri ya. The characteristic of the effect from using gadget it actually can be felt with self. Jadi biasanya kalau matanya cenderung lebih perih, So it's usually the eyes is more sick. kemudian ada rasa mengganjal, And kemudian ada there is something, rasa nggak nyaman juga seperti ada benda asing padahal nggak ada apa-apa nih. and it's not enjoy, and it's like there is something on the eyes but actually nothing. Jadi itu memang tanda-tandanya kita mengalami kelelahan pada mata. So that is the characteristic. It mean we have some problem with our eyes, tired on our eyes. Selain itu, apa sih yang biasanya bikin kita nggak nyaman kalau dalam aktivitas yang sehari-hari itu biasanya kadang sakit kepala. So what is usually make us didn't enjoy with our activity? It's usually headache. Oh, sampai ngaruh ke sakit kepala berarti, Dok, ya? Jadi orang-orang cenderung datang pasti sudah dengan sakit kepala. Yes. So people usually come with the headache. Dia sudah dalam kondisi itu dalam waktu yang lama. It has been with that condition for a long time. Cuman di pandemi seperti ini dia makin kerasa, apalagi kalau kita sekarang aktivitas di depan gadget sangat lama. Jadi But in this COVID situation, that sick will more be felt because using gadget is more have many long time. rata-rata sih orang akan datang dengan keluhan sakit kepala. Yeah, usually people come with headache. Berarti kira-kira anjuran untuk menggunakan gadget ini yang enak itu di range waktunya bagaimana, Dok? Kalau misalnya biasanya Riza paling lama screen time-nya berapa lama sih? Usually Riza doing screening for how many long time? Screen time Instagram saya kurang lebih udah 2 Instagram jam ya? sih. 2 jam? 2 jam. Oke, Wah, setelah itu shower. ada keluhan atau nggak biasa aja? Ada So from that, is there the effect or no? Ada. mata kayak agak sedikit berair sih. Jadi yang kita anjurkan sih biasanya screen time itu cuma 20 menit. Jadi Actually, for screen time, it's better only for 20 minutes. Jadi kita pakainya rule 24 So we use rule 20 for 20. namanya. Then Dan ada 20 menit setelah melihat gadget kita harus melihat jauh-jauh itu 20 minutes after look at the gadget, we have to look at the outdoor. sejarak 20 kaki atau 6 meter lah selama 20 detik. Or see object far for 6 meter. Nah, itu yang dianjurkan biasanya. Jadi itu namanya rule of 20-20-20. That is rule Tapi of kalau 20-20. misalnya kerja ini kan agak susah kan nyari break. But if work, it's difficult for looking the break time, right? Nya
Jadi kalau misalnya setelah bekerja sekitar 1-2 jam itu dianjurkan sih istirahat menutup mata atau enggak. So if after work for 2 hour, 1 hour or 2 hour, it's better that we have to close our eyes Lihat yang jauh-jauh juga or see the far object itu selama 15 menit. for 15 minutes. 12 menit. Iya. Oke. Dok, mata saya sakit kayak ada kayak tekanan gitu. Itu apakah pengaruh dari gadget kah atau dari yang lain kah gitu? Itu karena keluhan itu bersifat subjektif ya. Jadi That is the subjective. sebenarnya keluhan seperti ada tekanan atau yang tadi saya bilang rasa mengganjal itu sebenarnya bisa aja. Actually, the effect or the indication of like feel not nice or there is something, it Karena can pengaruh kelamaan be bermain gadget because atau of durasi lama di depan because of a long time in front of the gadget. komputer, layar komputer itu bisa Komputer. jadi salah satu gejala dari kelelahan pada mata. That is can be one of the effect for from using gadget. Gitu. Cuman biasanya sih kalau pasien-pasien yang datang dengan keluhan seperti itu saya akan coba untuk periksa dulu bagaimana keadaan matanya, apakah sebenarnya matanya sehat atau apakah ada gangguan refraksi. Nah, kadang-kadang But if there's people come to check that, I usually always check first. Is are they eyes healthy or not? itu yang bikin sakit kepalanya lebih sering datang gitu. Karena sebenarnya mereka pasien-pasien ini juga ada gangguan refraksi yang tidak terkoreksi. Nah, jadi Usually, the patient has the what interaction that is not correction. itulah pentingnya kita memeriksakan kesehatan mata. That is why the important to give the tips about the healthy eyes. Apalagi di area sosial di area pandemi ini itu supaya kita tahu Especially in pandemic situation, apakah pasien-pasien ini ada gangguan refraksi atau enggak sehingga kita bisa is the patient there is the reflection or not. koreksi dengan penggunaan kacamata. So if there is, we will suggest them to use glasses. Itu kalau tadi refraksi ya? Iya, refraksi, gangguan refraksi. Itu kayak gimana tuh berarti istilah? Gangguan refraksi itu terjadi kalau ada keluhan mata kabur. Nah, kabur. Itu kalau kabur, jadi kita bisa periksa di situ ada alat-alatnya lebih lengkap. Jadi kita bisa tahu apakah pasien itu kalau biasanya mungkin minus bentuk The refraction is usually has some blur with seeing, or it can be a slight minus. udah canggih-canggih pasien sekarang datang udah dok mata saya minus gitu kan. Oh iya gitu kan. Jadi kita harus periksa. The patient now is more can detect that dog my eyes is minus. Itu ada alatnya sendiri gitu di situ. Actually there is the electronic or the tool. Selanjutnya adalah pertolongan pertama yang dilakukan apabila ada gangguan mata seperti mata lelah, iritasi, merah, atau mungkin dia bilang minus gitu. Itu kira-kira apakah hanya memakai obat tetes mata kah atau ada pertolongan yang lain? Jadi kalau misalnya kalau kita bahas tentang mata lelah itu Actually if we discuss about tired eyes, kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. we have to look for what is the effect from this or the what the name the result from this. Memang karena durasi screen time-nya yang terlalu lama, jadi kita harus juga mengurangi screen time-nya gitu. Or because of
has long time duration for screening time, so we have to less it. Jadi seperti yang saya bilang tadi, screen time-nya dengan rule of 20-20 tadi itu. So as we have told last time, we have to screen time with the rule of 20-20. Kemudian setelah itu kalau dirasa keluhannya tidak membaik So if after that still feel that it's not better, 20-20 apa sih yang rule of 20-20 tadi itu, for using rule of 20-20, baru kita lakukan pemeriksaan gitu. so we check Karena dia sudah tidak dengan cara rule of 20-20 itu tidak maksimal gitu lah. because with the rule of 20-20 is not maximal. Jadi bisa dilakukan dengan cara memberikan artificial tears. Jadi itu untuk membantu melembabkan mata aja gitu. So we can use active saline for eyes. Riza tahu nggak kenapa mata itu cenderung lebih lelah saat kita menatap layar? Riza, do you know why the eyes is more tired when we see the gadget? Computer. Nggak tahu. I don't know. Ya, karena ternyata dari beberapa penelitian itu saat kita fokus terhadap sesuatu, Actually, from the study, when we focus to the computer, itu mengurangi frekuensi berkedip kita. it's less our blink time. Jadi saat kita normalnya itu kita berkedip itu 15 kali sampai 16 kali per menit. Itu cuma saat kita fokus Normally, we blink is at least 15 times for 1 minute. sesuatu seperti laptop atau handphone itu But when we focus to something like a gadget or computer, mengurangi frekuensi berkedip kita kurang dari setengahnya gitu. so it will less our blink for a half. Jadi itu juga fungsi berkedip lagi nih, berarti yang kita bahas fungsi berkedip So it is the function of blink. itu untuk bantu melembabkan mata. The blink is can help our eyes. Jadi memang screen time itu memang harus dikurangi kalau memang ada keluhan seperti itu. So screening time it has to be less. Untuk yang terakhir nih dok, tips atau cara untuk menjaga kesehatan mata di era daring seperti ini kayak gimana? Ya, kalau untuk tipsnya seperti yang tadi, kalau memang sudah ada gejala seperti So for the tips for the eyes that has the effect, perih, berair, kemudian rasa tidak nyaman, Sick. itu harus istirahat dulu. there is water or not enjoy, so it have to take a rest first. Kemudian kalau sudah istirahat dengan menggunakan rule of 20-20 tadi, So after doing a rest and using rule of 20-20 tapi tidak mengalami perbaikan, but not get better, baiknya untuk dikonsultasikan ke dokter mata dimanapun berada. it's better consultation with the eyes doctor. Where is it? Kemudian di situ nanti bisa dilakukan pemeriksaan mata. So from that can be check the eyes Secara detail apakah terdapat gangguan refraksi detailing. atau tidak gitu. Is the eyes has irritation or not? Ya, Oke, terima kasih dokter. iya sama-sama. Nah, Ya, untuk sahabat you're KIA welcome. bisa bertemu dengan Dr. Gong Doi melalui online appointment atau di appointment.kik.co.id atau mungkin jadwal prakteknya dok bisa di Saya prakteknya di Rumah Sakit Kasih Ibu. I am practice in
Rumah Kasih Ibu Hospital. Pedonganan itu pukul 9 hingga pukul 12, kemudian From o'clock 9 until 11. di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar hari Senin pukul 4 sore, dan Rumah Denpasar Hospital, Kasih Ibu Denpasar Hospital. Sakit Kasih Ibu Kasih Sabe di hari Senin dan Rabu. Dokter Gung Dewi, terima kasih atas kehadirannya di studio Kata Dokter. Oke, untuk informasi